Oke, so Hai. today hari ini disuntuh idenya Ratu kemarin lo bilang mau main red Mau flag. main red flag or green flag? Ya. Jadi kita udah punya flagnya nih. Kalau ini misalnya gimana? Cowok red flag, cowok green flag gitu. Enggak gitu. Nanti tuh ada, jadi tuh nanti rules-nya tuh adalah kita berdua ini tuh harus jawab pertanyaan dari si moderator. Oke. Dia menurut kamu kalau gini red flag atau green flag? Nanti kita tinggal. Tapi Gitu. kita perlu menjelaskan kenapa. Perlu. Oke, jadi green flag karena ini, Ya, red flag karena ini. Oh ya. Oke. Ya udah, ya, Oke, let's go. langsung aja kita mulai lah Langsung ya. aja. Mungkin dari kalian udah pada ngerti lah. Oke? Pertanyaan pertama, dia minta split bill di first date. Dia minta split bill di first date. Kalau Oke. gue, kenapa? Ya nggak semua orang ekonominya baik-baik aja. Oke. Iya kan? Jawaban yang bijak. Enggak, kalau dari ya masuk akal ya. Iya, Semuanya masuk akal. valid ini ya. Semuanya itu kan valid. Kalau dari gua ini baru first date, men. Iya. Gue yakin aja belum. Gitu Kan maksudnya. maksudnya gimana pun juga first date itu kan bukan berarti yang kayak besoknya harus lanjut atau enggak. Dan kalau gua lebih kayak ngukur, maksudnya gini, oke, mungkin gua ada ini dikit ya, lebih gini. Kalau gua enjoy banget first date-nya, gua bayarin full. Tapi kalau first date-nya gue berasa ini mah gue gak akan ketemu lagi, split. Kalau aku tuh tipe yang kayak ya udah, kalau misalnya ini orang emang nggak, jadi tuh kalau misalnya minta bill nih, terus dia tuh nggak ada niat untuk bayar, gue bayar full juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia yang kayak split bill ya, gue juga nggak apa-apa. Oh yeah, fine, it's okay. Walaupun you didn't enjoy the date. Yeah. Oke. For me it's okay. Oke. Like, interesting. Again, nggak semua orang itu punya ekonomi yang sama, dan kita kan nggak perlu tahu di balik itu kan apa alasannya dia, no? Kalau gue nggak ke ekonomi sih, kalau first date tuh bukan soal ekonomi. Karena gue perempuan. Kalau gue soal satu siapa yang ngajak? First of all, ya maksudnya gue yang ngajak, berarti gue yang tertarik dong. Kalau gue yang ngajak, obviously kemungkinan besar gue akan bayarin. Kalau gue diajak, gue ngecek, gue have fun banget apa enggak. Kalau have fun banget gue yang bayarin, biar ada next date gitu. Karena gue perempuan kan, jadi kayak kalau misalnya si laki-laki ini, karena kan mungkin di generalnya adalah laki-laki itu kan harus ngebayar gitu kan ya. Itu mah tradisional banget di luar negeri udah nggak kayak gitu. Nah makanya kan gue itu lebih ke kayak nggak harus kayak gitu. Kalau misalnya emang si laki-lakinya nggak mau bayar ya udah, gue nggak perlu tahu alasan dibalik itu, gue tinggal bayar aja. Toh lagian emang restoran berapa sih? Lakinya nggak mau bayar karena dia nggak fun. Kayak boring banget nih cewek. First date kita nggak ada gitu ya. You pay everything. First date kita ngapain ya? Come on. Oh iya, gue yang bayar semuanya. Kita sama your family, no? Iya. You pay everything. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dia nggak post lu di sosial media. Red flag. Gua mix sih. Mix. Boleh nggak mix? Boleh. Boleh nggak mix? Oke, lu dulu kenapa red flag? Karena buat gue ini tuh zaman sosial media, dan gue itu jarang banget ngeliat orang yang nggak main sosial media. Jadi menurut gue bullshit banget lu nggak ngupload pasangan lu di sosial media. Karena buat gue tuh yang kayak alasannya apa? Kan upload itu cuma upload, kan lu happy sama nih orang, kenapa nggak lu upload? Iya. Masuk akal? Masuk akal. Iya. Soalnya zaman sekarang zaman sosial media ya. Iya, kalau gue mix ya, karena terlepas dari zaman sosial media atau enggak, gue itu karena gedenya di luar ya, banyak teman-teman gue di luar itu masih nggak aktif-aktif banget di sosmed. Satu. Kedua, sosmed itu just another digital world aja. Ketiga, banyak yang lebih ngomongin privacy. Jadi gue ngeliatnya gini, kalau misalnya sama-sama nggak nge-push, nggak apa-apa. Ngerti nggak? Kayak kita sama-sama sepakat untuk dunia kita, milik kita, nggak perlu kita publish ke sosmed. Iya, itu fine. Nah, tapi kalau satu pihak doang kayaknya enggak. Itu kayaknya enggak. Terus yang repot tuh juga kalau ternyata misalnya gue sama mantan-mantan gue posting mulu, giliran gue malu nggak gue posting, itu red flag. Itu red flag. Karena gue hidupnya di Indonesia dari kecil, jadi menurut gue tuh yang kayaknya kebanyakan orang itu tuh emang suka nge-post pasangannya di sosial media. Iya. Jadi kayak why not? Ya kan. Tapi anyway. So pasti gue tuh akan kayak apa yang lo umpetin sih gitu loh. Iya.
Kalau menurut gue anyhow Indonesia butuh antidote ya. Antidote itu kayak obat penangkal dari kegilaan di sosmed. Kayak netizen Indo selalu jangan pernah gangguin netizen Indo karena netizen Indo barbar dan lain-lain. Maksudnya kalian kok bangga sih kayak gitu loh. Kayak maksudnya have some other skills in life. Edukasi kayak yang dibanggain, literasi kayak you know what I'm saying. So it's like Bukan barbar. iya, kayak kebarbarannya yang kayak itu hancur sih. Menurut Oke. gua butuh penangkal lah. Oke. Ya, Next. lanjut. Nge-like postingan lawan jenis lain. Nge-like Postingan lawan jenis lain. lawan jenis lain. Bentar, dielaborasi dulu dong pertanyaannya. Nge-like Postingan postingan. lawan jenis. Betul, Oke. cewek kan. Cewek itu aktris kah? Gini deh, Influencer kah? dua-dua deh orange. Orange maksudnya? Ya kan hijau sama merah jadi orange. Emang iya hijau merah jadi orange? Enggak ya? Kayaknya kuning merah deh jadi orange. Oke, merah jadi orange. Ya udah deh, di tengah-tengah deh gue. Oke, nge-like postingan lawan jenis ya? Iya. Enggak sih, itu mah green flag buat gua. Gue di tengah-tengah. Kayak- Gini, enggak. Diam. Oke. Red flag buat gue kalau misalnya itu lawan jenisnya itu terstrap. Oke. Oke, terstrap. Terus yang kayak nggak oke lah, you know what I mean. Tapi green flag kalau misalnya lawan jenisnya tuh yang kayak ngasih tunjuk apa namanya skillnya dia, misalnya kayak diving atau ice skating atau Oke. nyanyi, itu oke banget. Oke. Maksudnya kayak alasan lu nge-like tuh apa? Kalau cuman lu nge-like video cewek terus trap di TikTok ngapain? Kayak terstrap tuh yang bajunya kebuka-buka, jualan badan lah. Nggak cowok nggak cewek. Iya, dancing, tapi dancingnya agak seksual gitu. Kalau gue tergantung, ya agree. Kenapa? Pause dulu. Dia cuma menonton aja. Nah, kalau gue tergantung, depends ya. Jadi gue lebih kayak juga kalau misalnya nge-like terstrap berkali-kali gitu, tapi nggak ada artnya. Ngerti nggak sih? Kayak jadi ada yang mungkin kayak gue suka cosplayer, hobi cosplay karena gue suka anime karakter, game karakter. Nggak cewek nggak cowok ya. Ada yang jadi Leon, ada cewek yang dandan jadi cowok, ada Jin yang versi cewek pura-pura jadi Jin. Itu gue like aja, ngerti nggak? Kayak tapi bukan yang Ya enggak, maksudnya kan again yang seperti gue bilang tadi, kayak lu cosplayer itu kan art. iya, as long as it's artistic, Again, it's okay. Itu tuh art dan itu tuh talent. Ya, menurut gua It's okay. mungkin kalau lo nge-like-in thirst trap, misalnya lo sebagai cewek nge-like-in foto cowok yang pamer badan mulu nih. Iya. Tapi bukan satu. Iya. Cowoknya banyak. Berarti ada yang harus dibicarakan di antara hubungan kita berdua kan Iya, gitu. betul. Yang kayak do you like that kind of body atau apa ngerti ya? Tapi kalau lo nge-like satu cowok, lo like mulu, ya berarti itu red flag. Berarti No, for me, kalau buat gue, dua-duanya tetap red flag. oh ya udah. Kayak why? Kenapa lu harus nge-like dulu baru lu bisa ngobrol sama pasangan lu? Yang kedua deh, yang kalau lu bilang kalau misalnya kita tuh like foto cowok banyak, bukan cuma satu cowok, tapi dia telanjang dada mulu, kayak berarti lo suka ya badan yang kayak gitu. Kenapa lo harus like dulu? Kenapa lo nggak ngomong dari awal? Karena menurut gua pasangan itu kan boundaries di set ketika kan lu berhubungan nih ya. Kan kita berhubungan and then lu membahas boundary itu biasanya nggak di awal-awal juga. Maksud Pasti gue sambil gini, berjalannya bukan waktu kenapa kan. harus ada something else? Agree. Baru lu ngomong sama pasangan lu, iya nih gue suka nih sama cowok-cowok modelan kayak gini, lu kayak gitu dong. Nggak perlu. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba cowok lu menggendut gitu ya, maaf. Ya tinggal ngomong, baby I think you fat deh. Boleh agak dikurusin lagi nggak? Bukan Tanpa berarti harus lo menyakiti perasaan suami. Tanpa lo harus menyakiti perasaan pasangan lo dengan lo melakukan likes atau lo follow foto-foto atau akun cowok yang isinya body telanjang semua. Iya, agree sih, agree. Right? Iya. Kalau menurut gue Kalau selama itu artistik gue fine. No. Enggak artistik yang gue jelasin tadi, cosplayer apa? Ini talent, ya. art. Kalau art itu fine. Kenapa? Kalau talent, art itu fine. Tapi kalau misalnya yang kayak ya di TikTok tuh ada yang joget doang. Tapi jogetnya tuh benar-benar the sake of it, the joget TikTok ya, nah. Iya, banyak. Itu di like sama cowok gue, jujur itu red flag. Iya. Tapi anyhow problem ini kebanyakan yang punya perempuan ya sebenarnya. Karena lebih banyak terstrap cewek Iya, daripada cowok. Iya, dan
laki-laki ini suka kadang-kadang suka nggak punya otak untuk nge-like Iya. video dance cewek lain. Iya. Mending kayak kalau emang suka tuh ngomong aja, lu coba deh dance ini, I wanna see. Iya, I agree. Tapi generationnya agak aneh aja, baby. Ya, Ayo pokoknya lanjut. Ya. Next question. Ini hari ini Ami kenapa dah? Busuk banget Astradanya hari ini. Jarang ngabarin pasangan. Kenapa? Jarang ngabarin pasangan. Konteksnya apa dulu nih? Jarang ngabarin pasangan, konteksnya apa dulu? Gue emang green flag aja. Green flag aja, asal lo tuh punya boundaries dari awal dan lo itu apa ya? Ya maksudnya mau ngabarin gimana sih? Makanya gue nanya jarang ngabarin pasangan, konteksnya apa? Kayak buat gue sesimpel, gue nggak terlalu chat. Lo tahu itu orangnya. Gue nggak terlalu yang kayak, baby udah makan belum? Baby, maksudnya buat gue, lo nanya udah makan belum tuh lo bodoh for me ya. Iya. Karena semua orang ya udah pasti akan makan. Itu basa-basi aja sih. Iya, lo nggak punya topik kah? Hubungan lo sedang kali itu kah yang nanyain makan mulu, udah tidur belum, udah makan belum, udah mandi belum, you know what I'm saying? Unless gua nanya kalau udah mandi belum dalam konteks kita mau ke sebuah acara nih, lo lagi di apart, gua harus jemput lo. Lu udah mandi belum? Iya, kalau untuk itu memastikan konteksnya waktu kan. exactly. Iya. Makanya kan tadi gue bilang green flag aja, asalkan dari salah satu dari pasangan itu tuh nggak ada yang merasa terugikan. Iya, I agree. Contoh, misalnya nih, si cewek ternyata lebih suka kalau cowoknya ngabarin mulu kemanapun dia pergi, ya itu harus diobrolin dari awal. Iya, kayaknya Kalau kayak kita ini kan kenapa kita berdua ngomongin green flag, karena nggak penting. nggak penting. Karena buat kita tuh yang kayak, masa gue yang kayak, baby ini gue lagi makan ya sama Aruma, baby ini gue lagi ke toilet ya sama Aruma, masa semuanya harus dikasih tahu? Enggak, What for the me hell? not. For me Tapi lebih ke kalau gue nih, kalau gue sih lebih ke kayak, baby today I'm going to there with ini. Iya. Itu gue cuman itu doang yang gue kabarin. And then selebihnya ketika gue lagi di sana ya udah. ya sama kan gue juga nginfo kan. Karena kalau menurut gue itu lebih sehat ya. Iya. Lebih kayak kalau lu nginfo itu dalam rangka Info aja. betul, tiba-tiba terjadi kebakaran lu di Iya, mall. Iya. Ternyata lu gara-gara kebakaran handphone apa nggak berfungsi dan lain-lain. At least gue tahu lu di mall ini, lu Iya. bisa jadi korban atau enggak. Iya. Teman-teman lu siapa aja yang di sana, gue Iya, bisa reach info out. aja. Info Intinya aja. info aja. Iya. Abis itu selebihnya ya udah. Terus kalau udah pulang info gitu aja. Karena kan terkadang kita kalau misalnya perempuan itu tuh Iya. pulang naik Grab atau naik Gojek. Iya, biar karena- bisa di-trace kan. Iya, aku OTW pulang ya. Jadi Iya. biar nggak tiba-tiba menghilang. Tapi kalau misalnya menghilang seharian juga red flag sih. Red flag. Kalau ya kan ini nggak ngomongin gitu. Iya, oke Ya, lanjut. Lanjut. Next question. Punya best friend lawan jenis. Cuma red flag buat gue. Best friend lawan jenis. Ya as long as you find, misalnya you and am I She's saying not my best friend. She's my friend. Best friend itu pasangan lu lah. Lu kalau sampai gini, Oke, ulang. Berarti nggak usah bawa gitu. I thought best friend. Baby, hal yang gua ini sorry, intermezzo. Gua curhat ke lu dan gua curhat Beda, ya. beda kan? Ya. Oke, Gua nggak akan ulang. Pertanyaannya ulang. Gue bilang red flag. Karena gue kira best friend aja jadi dan gue fine banget. Karena gitu. kalau best friend itu berarti tahu hal-hal yang bahkan lu nggak tahu. Ngerti nggak? Iya. Tapi Oke. kalau di Indo tuh kayak sahabat gitu loh. Jangan harus disebut friend, bukan best friend lah. Iya. Red Red flag flag ya. lah. Ya udah. Gue salah artian berarti karena gue kira best friendnya dia dan gue fine banget dan dia nggak apa-apa juga. You know what I mean? Ya bukan best friend itu mah. Ya udah, yuk lanjut. Just Punya best friend lawan jenis. Red flag. Kalau buat gua red flag. best friend itu pasangan harus jadiin best friend. Ya lebih kayak kalau sampai ada orang lain yang tahu tentang kehidupan lu lebih daripada pasangan lu, ya berarti jangan berhubungan dulu. Stay single. Atau pasangannya jangan diseriusin dulu, udah. Karena kalau lu punya pasangan yang serius, ya gua sih ngarepinnya pasangan lu yang paling berhak tahu soal Ya. kehidupan lu daripada orang lain, you know what I'm saying? Udah, yang paling aman kalau mau bersahabat sama perempuan aja, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu. Lo perempuan mau peluk-pelukan juga Tapi nggak apa-apa. konteks best friend gue ngomongin mau lawan jenis sesama jenis ya. Gue punya teman laki nih, dan gue cerita hal-hal yang gue nggak ceritain ke lu itu nggak oke. Iya. Tetap you know everything, you know what I'm saying? Iya. Jangan sampai gue pulang, misalnya kita ketemu nih dari gue kerja, baby gimana tadi kerjanya, nanti gue cerita. Giliran gue sama Iya. gue cerita semuanya kan nggak oke juga ya. Iya, benar. Karena
cerita itu kayak membangun intimasi hubungan juga kan. Iya. Tapi intinya di sini kalau punya best friend lawan jenis red flag. Kalau lanjut red flag. Karena kayak why? Iya. Terus best friend maksudnya mau tiap hari bareng gitu, melawan jenis mending pacaran aja lu. Kalau friend itu nggak apa-apa kalau friend. Mending lu pacaran aja sana kalau lu tiap hari bareng. Kan lu risih gak sih kalau tiba-tiba misalnya lu ngeliat gue, let's say gue punya best friend cewek nih, dikit-dikit gue dipegang, dipeluk, Ya, yang kayak risih lah. risih kan? Risih ya lah. udah. Orang gua aja pernah musuhin orang kok gara-gara gituan. Oh ya, siapa? Wah. Sebut merek kan Iya, nanti di Off the record. off the record itu. Oke, lanjut. Lanjut. silent treatment kalau lagi bete. Silent treatment kalau lagi bete, berefleksi. Gua red flag. By the way, sorry banget. Buat gue ini red flag gue yang sekarang ya. Kalau gue yang dulu gue tidak akan bohong-bohong, gue yang dulu tuh sangat silent treatment. Tapi setelah kesini-sini akhirnya gue menyadari bahwa silent treatment itu tuh nggak sehat. Jadi akhirnya kesini-sini gue menyebut bahwa orang-orang yang silent treatment setiap lagi ada masalah itu red flag. Kenapa? Masalah itu apalagi sesama pasangan itu harus diobrolin right away. Ya. Kalaupun silent treatment kalian tuh harus kasih yang kayak boleh nggak tinggalin gue sebentar aja? I have to think. Itu mah minta waktu bukan silent Ya, itu treatment. nggak silent treatment. Itu kan udah meminta izin yang kayak gue butuh waktu sebentar nih. Can you leave me alone just for 1 hour? Itu fine. Kalau Tapi kalau silent- misalnya dari awal berantem and then bye. Kalau silent treatment mah nggak ada bye juga, Bibi. Tiba-tiba diem aja. Itu red flag buat gua. Iya. Itu berarti lo nggak mau memperbaiki hubungan, karena hubungan komunikasi nomor 1. Komunikasi harus 2 arah, bukan 1 arah. Apa ya? Maksudnya semua perasaan itu valid. Lo marah valid, lo ngerasa sedih valid dan lain-lain. Bukan berarti perasaan itu benar ya. Valid aja, lo berhak marah. Bukan berarti gua akan menyetujui marah lu bener dan lain-lain kan kayak gitu ya. Jadi Lebih kayak ke didengerin. diskusi aja. Iya, jadi Diskusi. perlu saling ngobrol, saling mendengar minimal itu. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini gampang urusan. Suka ngecek HP pasangan. Suka ngecek HP pasangan. Red flag sih buat gua. Red flag, nggak tahu kenapa. Ya berarti lu nggak punya kepercayaan terhadap pasangan lu. Ya, menurut gua kalau apa ya? Gua ngeliatnya gini, Bibi. Gua nggak tahu. Lu sesimpel itu. Lu nggak percaya Ya berarti sama. lu nggak punya kepercayaan terhadap pasangan lu. I've ever felt like that. And I blame myself. Like why did I have to do that? You know, why I have to do that? Gitu. Dan gue pun akhirnya menyadari bahwa berarti gue kurang percaya nih sama dia, you know. Jadi gue akhirnya semenjak hari itu tuh udah nggak pernah lagi. Karena gue tuh punya asas di otak gue kan, makanya gue melakukan itu. Tapi buat gue harusnya tuh nggak begitu, harusnya obrolin aja. I have something on my mind yang kayak gue tuh jadi gue merasa gini-gini deh. Are you like that? Kan bisa Gue ngeliat ini kalau ini lebih kayak kekhawatiran akan dicitingin kan sebenarnya kalau ngomongin ngecek HP pasangan. Gue itu ngelihat, nggak tahu secara psikologis, gue berasanya orang itu adalah refleksi dari diri dia sendiri terhadap perlakuannya. Kalau elu kerjaannya ngecek HP pasangan lu, berarti potensial cheater itu elu, bukan pasangan lu. Ngerti nggak? Lo tuh sembarangan ngecek karena lu tahu kerjaan lu itu ya nggak beres-beres banget, makanya lu kelakuannya kayak gitu, ngerti nggak? Buat gue sih lebih ke kayak red flag ya, berarti intinya tuh it's about trust. Iya, dan kalau misalnya lo sekiranya ngecek mulu, berarti lo nya insecure, lo nya nggak pede, dan lo nya potential cheater, ya jangan berhubungan, quit aja. Dan kalau misalnya there's no trust in relationship, it's not gonna work. No, it's not gonna work. Iya. I agree. Iya. Lanjut. Next. Main sama teman seharian dan nggak update pasangan. Nggak ngabarin pasangan. Red flag. Main sama teman seharian, nggak ngabarin pasangan. Okay. Tapi udah minta izin belum? Minta izin, udah info belum di awal? Ya let's say lah nggak info. Let's say nggak info. Buat gue red flag. Kayak apa banget dah. Kalau ini seharusnya udah info, terus lo udah hilang gitu aja. Kalau nginfo hilang, gue mah nggak green flag aja ya. Enggak, gue red flag. Udah Kayak info ya, udah info. Oke, ini udah info ya. Udah info Terus green hilang. flag. Red flag. Si lo misalnya, yang kayak, baby, gue ke Malioboro ya makan sama Aruma. Dah, emang lu gue telepon? Sama sekali enggak. Lu nelpon gue yang bete. Right? Kan, baby kan lu lagi main ya sama Aruma, lu fokusan lagi. Gue lagi. Enggak, kalau gue bilang red flag ya karena gue begitu, karena gue ngabarin. Ayo. Kalau gue green flag. Karena kan udah tahu gini. Jadi buat gue gini, kayak misalnya gue bilang sama lu, baby gue lagi meeting sama si A misalnya. Selama gue masih meeting sama si A, ya gue gak perlu ngapain. Kalau gue sebel, lo tanya aja sama Ami, tanya aja sama Aruma, mana ini si Sani
nge WA gue nih. Gue akan ngupdate lu begitu sama si A udah kelar, pindah sama si B, atau gue pulang, atau baru gue update gitu loh. Kalau gue kan update yang kayak baby sekarang kita lagi naik becak dan sekarang kita lagi. Itu update dong bang, berarti. Gue nggak update lagi kan kalau Enggak, kalau lu mau pindah. Ini pindah kan gue update. Ini kan dibilang seharian ya tadi. Ya misalnya gue sama si A, let's say seharian gue sama si A, ya nggak gue update lagi lah. Oh seharian sama si A kan Ya gitu. tadi kan minimal misal. Misal lo let's say seharian, ini kan kita seharian ya. Seharian tuh oke jam 11. Siang dia pergi. Sampai jam 8 malam misalnya. Sampai jam 8 malam. Terus misalnya lu Enggak ngabarin. Sekarang gini deh, lu seharian sama si A. Kalau misalnya lu tiba-tiba pindah tempat, lu nggak ngabarin. Kalau gue sih ngabarin ya. Karena maksudnya tergantung sih gue ya. Maksudnya gue ngerasa itu nggak penting. Itu kayak misalnya gue bilang baby I go box, ya udah handphone itu gue taruh kan gue. Emang my question is you go box for 24 hours? No, you go box for just 2 hours. Misalnya I say I go with misalnya Mr. A ya. Hari ini mau spend time sama Mr. A. Kalau ternyata Mr. A lagi mengalami masalah, lagi curhat, lagi apa itu handphone, gue kan jarang pegang handphone baby. Sekarang gini deh, nggak mungkin juga 24 jam. Ya kan nggak 24 jam. Kan seharian. Seharian tuh misalnya. Nggak semalaman baby, seharian. Let's say dari jam 11 sampai jam Enggak. Jam 11 sampai jam 11 malam deh. 12 Oh kalau jam. itu gue ngupdate lah, kemungkinan besar gue akan update. Exactly.